Oleh karena itu, manusia membutuhkan kepercayaan. Butuh artinya itu adalah merupakan sesuatu yang sangat alami. Adalah Homo sapiens. Dia adalah makhluk yang berakal, atau manusia adalah makhluk yang berakal. Ada yang mengatakan manusia adalah Homo economicus. Kepercayaan adalah hal mendasar dalam kehidupan. Kehidupan akan lemah tanpanya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus membangun kepercayaan di dalam diri dengan nalar yang jernih. Saksikan percakapan kami di media Nalar, channelnya Kaum Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Perkenalkan, nama saya Inka Kristi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berbincang seputar tentang kepercayaan dalam hidup. Di samping saya sudah ada Bung Rajib. Halo Bung. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sangat sehat. Di sini saya akan mengajak Bung Rajib untuk berbincang mengenai seputaran kepercayaan. Yup. Di sini Bung, kenapa sih manusia membutuhkan yang namanya kepercayaan gitu? Iya, kepercayaan. Pertanyaan yang cukup mendasar sebetulnya ya. Pertanyaan yang cukup mendasar dan harus kita pahami sebetulnya mengapa kita butuh kepercayaan. Mengapa manusia membutuhkan kepercayaan itu sebetulnya merupakan sebuah hasil terhadap refleksi atau kesadaran manusia bahwa keberadaan manusia di bumi ini keberadaan manusia di bumi ini adalah merupakan bukan kehendaknya sendiri, gitu ya. Artinya dia hidup karena dia tercipta, ya kan? Jadi oleh karena itu manusia membutuhkan kepercayaan. Butuh artinya itu adalah merupakan sesuatu yang sangat alami, ya kan, didasarkan pada kesadaran. Salah satu contoh kecilnya, kalau kepercayaan dibutuhkan, berarti kan dia penting, ya kan. Nah, salah satu contoh kecilnya untuk membuktikan atau untuk melihat bahwa yang namanya kepercayaan benar-benar penting. Kita di sini atau Inka tidak mungkin akan duduk di sini kalau tidak ada kepercayaan di dalam diri. Bahwa Inka adalah wanita yang cantik, ya kan? Bukan wanita yang buruk lah, kira-kira gitu. Karena ada kepercayaan semacam itu, maka Inka berani membuka pintu rumah, keluar dan melangkah sehingga kemudian duduk di sini. Kira-kira mungkin itu contoh kecil untuk melihat bahwa yang namanya kepercayaan itu penting dan sangat dibutuhkan di dalam hidup, iya kan? Yep. Dan juga kenapa sih Bung, apa yang Bung pahami tentang manusia? Manusia. Jadi ini pertanyaan yang cukup punya relasi lah ya terhadap mengenai kepercayaan. Karena bicara tentang kepercayaan tidak mungkin kita lekatkan kepada selain manusia, ya kan? Nggak mungkin kita bisa mengatakan, oh pohon pisang itu sangat optimis di dalam hidupnya, kan nggak kan? Itu hanya kepada manusia. Tetapi agar lengkap, maka kita harus paham tentang manusia. Pertanyaannya, apa itu manusia? Banyak sebetulnya yang mencoba memberikan definisi atau pengertian atau pemaknaan seputar manusia, karena dia adalah makhluk yang unik sekaligus rumit sebetulnya, terutama dalam konteks perempuan ya. Dia gini,
Ada yang mengatakan manusia adalah Homo sapien. Dia adalah makhluk yang berakal, atau manusia adalah makhluk yang berakal. Ada yang mengatakan manusia adalah Homo economicus. Dia adalah manusia atau dia adalah makhluk ekonomi. Mungkin dalam pernyataan itu, di dalam renungannya menganggap bahwa di dalam kehidupan manusia selalu bersaing atas nama ekonomi, ya kan? Bersaing atas nama kepentingan yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu ditinjau dari sisi itu, kemudian melahirkan sebuah pemaknaan bahwa manusia adalah economic animal itu, gitu ya. Di dalam filsafat, kalau kita misalkan beralih kepada pikiran filsafat melalui logika, dia hampir sama atau sama seperti pernyataan di awal, dan saya lebih sepakat dengan itu, atau saya lebih suka menggunakan itu ketika saya ditanya. Dia mengatakan bahwa manusia adalah hayawanun natik di dalam peristilahan bahasa Arab itu. Dia adalah makhluk yang berpikir, gitu. Jadi, kata kunci mendasar di dalam mengartikan manusia atau di dalam memahami manusia terletak pada akalnya. Ya kan? Bagaimana melacak akal? Melacak melalui aktivitas berpikir. Itu. Jadi gini. Artinya apa? Bahwa manusia hanya dimungkinkan untuk disebut dia sebagai manusia, ya kan? Atau saya atau Anda hanya dimungkinkan untuk disebut sebagai manusia adalah ketika Anda berpikir, ya kan, melalui kekuatan akal itu, ya kan. Bagaimana caranya melihat atau apa itu aktivitas berpikir? Kan mungkin kemudian akan lahir lagi pertanyaan, apa itu aktivitas berpikir? Berpikir artinya adalah sebuah tindakan mengetahui terhadap segala sesuatu yang belum diketahui berdasarkan dengan pengetahuan sebelumnya, gitu kan? Kira-kira gitu. Oh, jadi tentang manusia gitu ya, Bang? Iya. Jadi dia ya gitu dasarnya. Makanya di dalam, katakanlah dalam konteks ini adalah agama, juga sangat menekankan persoalan itu, bahwa manusia identik, ya kan, identik dengan berpikir lah, kira-kira gitu ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah saya lupa ininya, dia mengatakan kira-kira gini lah, manusia bisa lebih rendah, ya kan, dari binatang itu, ya, atau sama seperti binatang adalah ketika dia tidak menggunakan akalnya, atau ketika dia tidak menggunakan pikirannya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Lalu pertanyaan, kapan dia bisa setara dengan binatang dan kapan dia bisa lebih rendah dari binatang? Kan gitu ya. Manusia bisa setara dengan binatang adalah ketika dia tidak memfungsikan akalnya. Karena binatang tidak punya akal. Kapan dia bisa lebih rendah daripada binatang adalah ketika dia tidak memfungsikan inderanya. Ya kan? Tidak memfungsikan matanya untuk melihat kebenaran, kebaikan. Tidak difungsikan kupingnya itu untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan kebaikan. Maka dia bisa lebih rendah daripada binatang saat itu. Binatang punya indera, ya kan? Nah, ketika manusia tidak menggunakan inderanya, maka dia akan jatuh lebih rendah ketimbang binatang. Dan selanjutnya, Bung, apakah kepercayaan tidak akan menghambat kemajuan peradaban manusia? Kepercayaan. Sebetulnya makanya di sini pentingnya. Kalau kita salah di dalam menganut yang namanya kepercayaan atau membangun kepercayaan di dalam pikiran, ya kan, maka dia akan menjadi penghambat. Tetapi taruhlah dalam konteks ini misalkan kepercayaan yang kita maksudkan atau yang kita inginkan adalah kepercayaan terhadap sebuah kebenaran, ya kan? Maka dia justru malah tidak akan menghambat, tetapi justru malah akan menopang, ya kan? Atau akan menjadi energi mendasar di dalam mewujudkan peradaban
atau menghantarkan manusia kepada peradaban yang lebih gemilang, kira-kira begitu. Gimana maksudnya? Gini, katakanlah misalkan kalau manusia menganut kepercayaan bahwa kita untuk mendapatkan air hanya menunggu pemberian dari langit, ya kan, katakanlah begitu ya. Ketika manusia misalkan hanya terbatas pada kepercayaan semacam itu, ya kan, bahwa untuk misalkan untuk mendatangkan air lah, misalkan untuk mendatangkan air saya harus membuat sesajen dan seterusnya, ke sawah bawa sesajen, manjatkan doa, misalkan doa-doa, lalu kemudian berharap setelah itu akan turun hujan, maka perkembangan saat itu atau peradaban manusia akan lambat berjalan. Iya kan? Sementara misalkan katakanlah di negara-negara Eropa sudah mulai membuat irigasi atau menciptakan sebuah teknologi yang bisa menyedot air dari sungai katakanlah atau dari sumur yang kemudian membuat saluran air ke sawahnya, akhirnya kemudian terairilah sawah itu, sehingga kemudian apa yang ditanam di dalam itu menghasilkan sesuai dengan ekspektasi, kan gitu ya. Jadi dia tidak menghambat saat ketika kita tepat di dalam membangun yang namanya kepercayaan. Justru malah dia akan menjadi pendukung. Karena yang namanya kepercayaan justru malah kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai yang kemudian akan menjadi sebuah budaya baru atau budaya lah kira-kira di dalam kehidupan manusia. Gitu. Dari penjelasan tadi begitu menarik ya gitu. Dari sekian rumitnya, sekian sulitnya gitu dipahami, tapi lumayan dimengerti gitu. Ya, moga-moga bisa dimengerti dengan baik. Ya. Yep. Dan terakhir ada, apakah kepercayaan berguna dalam setiap segmen kehidupanmu? Sangat, kalau saya melihat itu sangat berguna dalam setiap segmen kehidupan. Yang namanya kepercayaan sangat berguna. Katakanlah misalkan dalam konteks, saya contohkan cepat-cepat. Orang yang beragama misalkan, tentu dia akan percaya pada sesuatu. Yang dalam konteks itu yang dipercaya adalah sesuatu yang sangat maha besar, sesuatu yang maha segalanya, ya kan? Yang karena dia percaya, maka apapun aturan atau apapun hukum yang telah ditetapkan misalkan untuk dijalani oleh manusia, maka dia harus mengikuti, maka dia harus menjalani, kira-kira gitu ya. Oleh karena itu, karena dia percaya kira-kira dengan sesuatu yang maha besar tadi, maka dia tidak akan di dalam kehidupannya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk lah kira-kira. Kan? Karena kenapa? Dia tidak mungkin akan mengingkari apa yang dia percayai. Iya kan? Kan sama saja mengingkari, misalkan saya percaya bahwa kesetiaan adalah tidak mendua. Tetapi di saat yang sama saya mendua, artinya saya mengingkari, bahkan mengkhianati Anda misalkan. Iya kan? Jadi atau contoh lain misalkan seperti sebetulnya bisa dipahami melalui yang tadi, bahwa Anda tidak akan mungkin keluar dari rumah, ya kan? Kalau Anda tidak membangun kepercayaan di dalam diri, ya kan? Jadi artinya dalam setiap segmen kehidupan dia berguna. Kata kepercayaan atau kepercayaan itu sangat berguna. Baik di dalam membangun kehidupan, ya kan? Baik di dalam meraih sesuatu, keinginan untuk meraih sesuatu, baik untuk misalkan dalam konteks apapun. Kata kepercayaan ini universal, ya kan? Baik yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih besar, maupun yang berhubungan secara khusus dalam kehidupan manusia di bumi. Dia universal, berlaku ke banyak hal, berlaku ke segala hal bahkan. Maka dia sangat berguna dalam setiap segmen kehidupan, gitu ya. Ya paling itu. Jadi makanya
selalulah percaya di dalam diri dan arahkan kepercayaan kepada hal yang lebih besar, arahkan kepercayaan itu pada sesuatu yang benar-benar. Itu sesuatu yang benar-benar artinya tidak salah meletakkan kepercayaan itu pada sesuatu. Karena bahaya jadinya. Karena kepercayaan ini pula akan sekaligus menjadi pelopor tindakan melalui bergandengan tangan dengan ilmu pengetahuan. Itu. Makanya hati-hati. Apalagi kalau memberikan kepercayaan pada laki-laki, hati-hati. Itu kira-kira. Oh, jadi manusia dengan kepercayaan itu saling berkaitan gitu ya. Sangat erat dan juga sangat berguna untuk kita membangun sebuah apa ya yang namanya kehidupan itu harus ya. Yang namanya kepercayaan dia sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia, ya kan? Sangat berkaitan erat, nggak bisa dilepaskan, ya kan? Itu kemudian ya banyak hal gini ya. Tadi lah dasarnya misalkan karena dia sebagai pelopor lah kira-kira atau sebagai energi dasar di dalam menghasilkan sebuah tindakan, ya kan? Cuma nanti kepercayaan harus ditopang dengan pengetahuan. Itu dia harus ditopang dengan pengetahuan. Jadi kalau kita misalkan mau perluas, bahkan kepercayaan ini juga akan melahirkan yang namanya iman. Bahkan ketika kita mau perluas itu, dasar dari keimanan adalah kepercayaan. Anda nggak bisa mengiman sesuatu kalau Anda nggak percayai lebih dulu. Iya, benar. Jadi kan, atau kalau kita mau klasifikasi dalam dua hal, kepercayaan berguna dalam kehidupan, katakanlah dalam baik secara teoritis maupun secara praktis di dalam kehidupan kita. Yep. Oke, cukup. Terima kasih banyak, Bung. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga berguna bagi pemirsa media Nalar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa bahagia. Bye-bye. Bye.